يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nurul Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur senantiasa kita haturkan dan juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian kali kita diingatkan dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Artinya sering kali kita mendapati sekian banyak tadzkir, peringatan juga, termasuk minat bagi kita semuanya untuk senantiasa minimal mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Bahkan pada saat kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi ditambah dengan ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ketika itu Rasulullah mendatangi seorang sahabat yang saat itu dia sedang sakit. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kemudian dia mengatakan, aku lagi sakit ya Rasul. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah, ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Puji syukur kepada Allah atas setiap kondisi yang sedang saya alami. Jadi penambahan dari ala kulli halin itu pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Pada saat sakit sekalipun itu pun masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena jika dihitung dari sekian banyak nikmat Allah yang lainnya, itu mungkin hanya sekian persen aja yang saat itu diambil oleh Allah. Katakanlah kita lagi sakit gigi misalnya,
Tapi kan ada bagian tubuh kita yang lainnya yang saat itu masih dijaga oleh Allah kesehatannya. Masa hanya dengan sakit gigi aja kita sudah tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah. Dan ini bedanya kita dengan yang lainnya. Kita senantiasa dihubungkan dengan Allah, 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 sehingga setiap kondisi kita senantiasa akan mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu, di majelis di mana banyak malaikat rahmah yang diturunkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk membersamai dengan kita semuanya. Untuk itu pada saat ada di majelis taklim, di majelis zikir, diupayakan semaksimal mungkin untuk berdoa, apapun itu doanya. Masing-masing berdoa sesuai dengan keinginan dan juga hajatnya masing-masing, walaupun itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Arab sementara kita nggak paham, minimal secara umum kita paham. Nggak bisa sama sekali minimal satu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah itu kemudian kita gantikan dengan doa masing-masing. Meskipun terkadang sering kali kita berdoa secara berjamaah, secara bersama-sama, besar harapannya ada satu di antara mulut jamaah kita, mulut orang-orang yang berkumpul ketika itu dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasul mengatakan, fa innahu la yu'lam, tidak pernah diketahui min ayyi fihin yustajabud doa, dari mulut siapa doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu senantiasa Rasulullah levelnya seorang nabi, seorang rasul yang pada saat dia berdoa langsung dijabah oleh Allah. Tapi Rasulullah juga sering kali meminta doa kepada para sahabat. Contoh sederhana, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang melaksanakan umrah dan ketika itu berjumpa dengan Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar, la tansani bi du'aika ya Umar. Umar, jangan lupa doakan aku. Ini Rasulullah yang setiap berdoa pasti dijabah oleh Allah, tapi dia masih meminta kepada orang lain untuk mendoakan dirinya. Artinya secara tidak langsung ini kan mengajarkan kepada kita jangan pernah bosan berdoa untuk orang lain, pun jangan pernah bosan untuk meminta doa kebaikan dari orang lain, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa itu doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kembali kita melihat pada diri kita sendiri, mungkinkah doa kita akan dijabah oleh Allah, permohonan kita akan dijabah oleh Allah dengan sekian banyak aturan-aturan Allah yang terkadang kita sendiri pun banyak mengabaikannya. Itu kalau kita memahami konteks kenapa kita diminta untuk memperbanyak doa dan meminta doa kepada orang lain. Kemudian kita sering kali, yuk kita doa berbanyak untuk si A, si B, si C, untuk jamaah kita dan seterusnya. Satu hal yang perlu kita pahami pada saat kita berdoa untuk orang lain, sejatinya itu doa untuk diri kita juga. Dan itulah doa yang paling ikhlas yang kita panjatkan oleh Allah kepada orang lain. Pada saat kita tidak paham apa yang mau kita minta kepada Allah, maka disitulah kamu coba mintakan sesuatu untuk orang lain. Disitulah permohonan kita sama dengan apa yang kita mintakan untuk orang lain. Gitu. Nah, maka dari itu kita bersama baca surat Al-Fatihah. Semoga saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih diuji oleh Allah dengan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah, dan juga senantiasa kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa mahabbah, demen, senang hadir di majelis taklim ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa idamana wa salafuna salih bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril. Lagi-lagi masih proses bagaimana Rasulullah menghadapi kalangan Yahudi yang banyak protesnya, dan memang butuh banyak bukti kalau Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul. Jadi kalau kita memiliki karakter dikit-dikit minta bukti, berarti itu sama halnya dengan karakternya Yahudi. Dikit-dikit minta dalil dan seterusnya, ya karakter juga. Baik. Qul man kana aduwwan li Jibril, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ومبشرا وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا kan kita matiin ya. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم agak sulit nabadahu ya lidah kita. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Banyak yang belum lemes lidah kita, makanya dilatih di alif bata. Jangan Allah itu kan. Tapi kemudian sejatinya pada saat baca Al-Quran yang belum ada tanda di dalam Al-Quran itu hanya ikhfa. Yang miring-miring itu mangkana itu nggak ada tanda. Kalau idgham sendiri itu sudah dikasih tanda di situ dengan adanya huruf mim. Berarti itu agak sedikit lama. Kita terjemah. Man siapa? Ketemu lagi ya, man ya. Dan itu nanti sama ayat 97 sama 98, man kana aduwa. Man siapa kana yang ada aduwan sebagai musuh li bagi
Jibrila, malaikat Jibril. Fa innahu, fa maka, inna, apa inna? Sesungguhnya. Sering ya ketemu inna ya. Fa inna, maka, inna, sesungguhnya, hu Jibril, nazzalahu, telah menurunkan, hu Al-Quran, ala, atas, qalbika, qalbi, hati kamu. Jadi ala kalau arti dasarnya memang atas, tergantung nanti pola kalimat yang mau kita susun. Ala qalbika, ke dalam qalbumu. Tapi arti dasarnya adalah atas, tergantung bagaimana kita nanti membuat sebuah kalimat yang itu mudah untuk dipahami dan tidak menyimpang dari maksud dari ayat itu sendiri. Ala, di atas atau ke, qalbika, qalbi, hati kamu di sini Nabi Muhammad. Bi'idnillahi, bi dengan idnillahi, izin Allah. Ai bi amrillah, atas perintah Allah. Musaddiqan, yang apa? Sudah sering kan kita ingat kata musaddiqan, bukan musaddiq ya yang jadi nabi. Musaddiqan, yang membenarkan, kayak Abu Bakar As-Siddiq, itu sama katanya. As-Siddiqnya itu sama dengan musaddiqan. Musaddiqan, yang membenarkan, lima, li, pada, ma, sesuatu. Nah, sesuatu di sini maksudnya adalah kitab At-Taurat. Baina yadayhi, yang ada di hadapannya. Jadi yadayhi arti kata asalnya itu tangan. Kan lima baina yadayhi berarti yang ada di antara kedua tangannya seperti ini kan. Di antara kedua tangan kanan sama kiri. Sehingga terjemahannya yang ada di hadapan mereka. Terjemahnya kan gitu. Nah, kemudian yang ada di hadapan mereka itu apa? Kitabut Taurat, ay bima anzalallahu min qablu minal kitab, apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an berupa Alkitab At-Taurat. Wa dan hudan sebagai petunjuk, wa dan busyra sebagai kabar gembira, li bagi al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Man, siapa, kana, yang dia, aduan, sebagai musuh. Itu ulangi lagi ya, dengan yang di atas sama, kemudian ditambah dengan ayat yang lain. Man kana aduwan lillahi, bagi Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, wa jibrila, dan Jibril, wa mikala, dan Mikail. Itu nanti kita dapati kata Jibril sama Mikail itu udah disebut oleh Allah dengan bahasa wa malaikatihi. Mereka berdua, Jibril dan Mikail, adalah bagian dari malaikat Allah. Kemudian malaikat Allah selain mereka berdua masih ada 8 malaikat lagi. Ada apa? Allah menyebutkan secara spesifik malaikat Jibril dan Mikail. Berarti segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah secara general, secara umum,
kemudian disebutkan oleh Allah secara khusus, berarti itu memposisikan yang disebutkan itu memiliki kedudukan yang berbeda di antara malaikat-malaikat yang lain. Kalau sebelumnya wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, berarti masuk di dalamnya 10 malaikat itu. Kemudian disebutkan lagi wa Jibrila wa Mikala, Jibril, Mikail. Sementara Jibril, Mikail ini juga bagian dari malaikat Allah. Kalau memang hanya sebatas menyebutkan wa malaikatihi, otomatis malaikat yang lain kan udah masuk. Gitu. Kemudian Allah nyebutin kata Jibril dan Mikail, berarti sosok malaikat Jibril dan Mikail memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada di mana Jibril? Tugasnya kan udah selesai. Ya kembali lagi kepada Allah. Tugasnya Jibril apa? Menyampaikan wahyu, dan wahyu itu kan sudah selesai pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, dan yang terakhir adalah surah Al-Ma'idah. Makanya pada saat proses beliau meninggal dunia, kan malaikat Israel tidak berani untuk langsung mencabut nyawa Rasulullah. Ditanya dulu, ya Rasul, saya dapat tugas dari Allah untuk memanggil engkau. Rasul jawab, gak usah, enggak. Sebentar, saya mau tanya dulu sama sahabatku. Siapa? Jibril. Baru Jibril dimintai pendapat oleh Rasulullah. Jibril, Israel menyampaikan untuk mendapatkan mandat perintah dari Allah untuk mengambil saya kembali kepada Allah. Jawabannya Jibril sederhana, ya Rasul, engkau lebih memilih manusia atau lebih memilih Allah? Ini kan dua hal yang berat bagi Rasulullah. Satu sisi beliau memilih untuk bertemu dengan Allah, di sisi lain beliau tidak tega meninggalkan umatnya. Kan gitu. Ini dua hal ini bagi Rasulullah sangat berat. Satu sisi memang saya ingin ketemu dengan Allah, rindu untuk bersama dengan Allah, tapi di sisi lain bagaimana dengan umatku nantinya. Ini posisi dari Rasulullah. Makanya pada saat proses awal kali malaikat Israel melalui proses-proses pencabutan nyawanya, mulai dari ujung kaki sampai yang ada di atas, Sayyidah Aisyah melihat pun dalam kondisi menangis. Ya, Sayyidah Aisyah, karena apa? Ya sakitnya memang luar biasa, dan kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya, belum pernah rasain. Bahkan sampai ada satu sisi pada saat malaikat Israel itu sudah mencabut, seakan-akan itu kayak sedang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Satu sisi lagi ada ya riwayat yang menyatakan posisi orang sedang sakaratul maut, saat itu seakan-akan dia sedang ditusuk-tusuk sebanyak 70.000 kali pada tempat yang sama. Makanya dari sini kemudian Rasulullah menyatakan lakinu mautakum surat Yasin. Talqinlah, bacakanlah orang-orang yang sedang sakaratul maut atau orang-orang yang sudah meninggal di antara saudara-saudara kalian dengan bacaan surah Yasin. Ini yang menjadi salah satu pegangan kita kenapa sering baca surah Yasin. Orang lagi sakit bacanya surat Yasin. Kalau sudah dibaca surat Yasin, pengen cepat mati kayaknya kan. Padahal enggak juga. Jadi surah Yasin itu sesuai dengan nawaitu pertama pada saat kita membaca. Kalau niatnya semoga Allah menjadikan ini sebagai wasilah atas kesembuhannya, di situ nanti akan diberi kesembuhan oleh Allah. Tapi kalau sudah saatnya Allah mengambil dia akan dipercepat prosesnya oleh Allah sehingga tidak terlalu lama sakit. Cuman dua itu. Gitu. Sementara kita meminta untuk mati, itu pun tidak
diperbolehkan. Yang kita minta itu apa? Yang diperbolehkan, sekiranya hidup itu lebih baik bagi saya, maka berikan kesempatan saya untuk hidup. Dan sekiranya mati itu yang terbaik bagi saya, berikanlah kemudahan bagi saya untuk mati. Tapi langsung kita mengatakan, ya Allah, aku ingin mati aja deh, itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi sebuah pilihan, kalau kita sudah sakit parah, sakitnya udah luar biasa, sudah bertahun-tahun, kemudian merasa mengganggu orang lain terus, mengganggu anak terus, dan juga mengganggu tetangga, ya udah deh ya Allah, saya ingin mati aja, itu nggak boleh. Nah, tanya diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah, sekiranya hidup itu lebih baik bagi saya, beri kesempatan saya untuk hidup lagi dan sembuhkanlah penyakit saya. Dan sekiranya kematian itu hal terbaik bagi saya, maka mudahkanlah saya untuk meninggal dunia. Artinya gak ada keputusasaan di situ, tetap mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Maka inna sesungguhnya Allah aduun itu sebagai musuh. Ketemu lagi kata aduun, lil kafirina, li bagi al kafirina, orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna, wa dan la sesungguhnya, qad sesungguhnya, anzalna aku telah menurunkan, ilaika kepadamu, ini siapa? Rasulullah, ayatin beberapa ayat, bayyinatin yang jelas, yaitu Al-Quran. Wama yakfuru biha, wama yakfuru dan tidaklah mengingkari, biha atas ayatin, ayat-ayat yang jelas itu tadi, illa kecuali al-fasiquna, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu gampangannya dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dia ngerti tapi nggak mau ngerjain, atau sebaliknya dilarang malah ngerjain. Itu standar orang fasik. Awakul lama ahadu, awakul lama, apakah setiap kali ahadu mereka membuat perjanjian, ahadan atas perjanjian, nabadahu melempar, hu atas perjanjian, artinya mengabaikan. Jadi saya tekstual aja dulu. Nabadahu arti aslinya melempar, maksudnya adalah mengabaikan, tidak mau memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Nabadahu melempar, hu atas ahadun perjanjian, fariqun sebagian, minhum di antara mereka, bal bahkan, aktsaruhum kebanyakan mereka, la yu'minuna tidak beriman. Udah ya, pahami ya. Oke, sekilas kembali, qul man kana aduwwan li Jibril. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ada sebagian dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu diawali dengan sebuah peristiwa yang kemudian ayat tersebut menjadi jawaban, menjadi solusi atas peristiwa tersebut, atas persoalan tersebut. Sehingga kita mengenal dengan bahasa asbab nuzulil ayat, sebab turunnya ayat. Kalau hadis, asbab urudil hadis, sebab turunnya hadis. Jadi sebagian ayat-ayat Al-Quran itu awal mulanya turun itu karena ada sebuah peristiwa-peristiwa tertentu sebagai jawaban atas peristiwa tersebut.
sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi kala itu. Makanya ayat Al-Quran atau Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah ke Sayyidina Rasul Muhammad butuh waktu sekitar 23 tahun sejak Rasulullah usia 40 pertama kali menerima wahyu dan terakhir pada usia 63. Jadi selama 23 tahun Rasulullah mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu dari Allah secara berkala. Sementara Al-Quran itu sendiri telah diturunkan oleh Allah jumlatan wahidah secara keseluruhan itu dari Baitul Ma'mur ke langit pertama. Dan itulah yang kita sering peringati dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Allah alam, hanya Allah yang tahu, tempat tertinggi dan tajam. Tapi kita di luar imajinasi, disitulah Allah enggak. Pokoknya Baitul Ma'mur tempatnya Allah sampai ke langit pertama, baru kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah selama 23 tahun. Dan itu sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang ada ketika itu. Maka muncul istilah sebab turunnya ayat. Tuh. Termasuk ini, kul, katakanlah, berarti ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Berarti ini ada peristiwa sebelumnya apa yang terjadi ketika itu antara kaum Yahudi dengan Rasulullah. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka kalangan kaum Yahudi, sekiranya ada di antara mereka yang menjadi musuh dari Jibril. Jibril ini yang ditekankan adalah Jibril, karena Jibril tugasnya adalah memberikan wahyu kepada para nabi, para rasul ketika itu. Dan wahyu ini sifatnya adalah mandat dari Allah untuk menjadi guide, untuk menjadi pegangan hidup bagi umat manusia. Nah, kata Jibril inilah yang tidak disukai oleh kalangan kaum Yahudi. Kenapa? Wahyunya salah orang. Kan gitu kan? Harapannya wahyu turun kepada siapa? Kalangan Bani Israel. Tapi diturunkan kalangan Quraisy, Arab. Karena kesalahan itulah bagi mereka, Jibril ini adalah musuh kami, musuh Yahudi. Sementara yang paling disenangi oleh kaum Yahudi itu siapa di antara malaikat? Mikail. Tugasnya Mikail apa? Kan Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rafiq, Atid, Malik, Ridwan. Jibril pertama, Mikail kedua, tugasnya apa? Bagi cuan, bagi-bagi rezeki. Nah, makanya yang disenangi oleh mereka Mikail. Kenapa? Mikail mereka yang akan memberikan kekayaan kepada mereka, membagi rezeki kepada seluruh umat manusia. Itu tugasnya malaikat Mikail. Nama lainnya nanti masuk bahasa malaikatur rahmah, malaikat yang menurunkan rahmat, yaitu Mikail. Termasuk sabda Rasulullah, setiap pagi ketika orang berbagi bersedekah, kecuali di situ akan ada dua malaikat yang berdoa. Nah, kedua malaikat ini siapa? Salah satunya ada ini, malaikatur rahmah. Yang pertama mengatakan, Allahumma anfiq munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun di pagi hari ini mau berbagi bersedekah kepada orang lain, maka berilah tambahan dari rezeki yang telah engkau berikan kepadanya. Sebaliknya, kalau mereka tidak mau berbagi, Allahumma amsik mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, hilangkan keberkahan atas rezeki yang telah engkau berikan kepadanya, jika dia tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau bersedekah kepada orang lain. Malaikat dua.
Termasuk juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk senantiasa mencari majelis taklim, mencari majelis zikir. Maka di situ ada hadis Rasulullah, "Ma jalasa qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah." Tidaklah seseorang itu berkumpul dalam suatu majelis kecuali di situ Allah perintahkan kepada malaikat untuk berkumpul di dalamnya. Ini malaikat siapa? Kan banyak sejatinya malaikat itu, cuman kita 10 aja disuruh nginget gak inget. Jadi ada malaikat sayyarah bahasanya. Malaikat itu sayyarah. Sayyarah itu kan hanya sebuah tafsiran aja, karena memang tugasnya itu untuk terus mencari beberapa titik majelis perkumpulan yang di situ sama-sama ingat kepada Allah, sama-sama mengkaji ilmu Allah. Maka bahasanya hafathumul malaika, mereka akan dibersamai oleh para malaikat. Karena ada kebersamaan dengan para malaikat, wa nazalat 'alaihimus sakinah, akan diturunkan di situ oleh Allah ketenangan hati. Kayak kalau lagi pusing-pusing ngurusin utang misalnya, udah ke majelis taklim aja deh, atau ke majelis zikir aja deh. Saat itu deh lupa, di rumah nggak tahu nanti. Ada masalah, ya udah, di mana ada majelis zikir, ada salawat, ada masjid, kumpul di situ. Karena bisa jadi di tempat itu Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena apa? Di majelis taklim, majelis zikir kan nggak mungkin cuma 1-2 orang. Banyak orang, berarti di situ ada nilai silaturahimnya juga. Sama, sepanjang kamu sering bersilaturahim, di situ banyak rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepadamu. Kan gitu bahasanya. Ini hanya asbab saja. Kumpul di majelis zikir, di majelis taklim, di situ kita ketemu dengan banyak orang, kemudian banyak potensi antara satu dengan yang lainnya, akhirnya ketemu di situ al-mu'amalah misalnya. Ada hubungan bisnis dan seterusnya, dan itu banyak sekali. Bahkan sampai nikah sendiri pun banyak yang ketemu di majelis taklim, kan gitu. Jadi nikah juga bagian dari rezeki Allah juga. Kembali kepada Jibril, ya. Kembali kepada Jibril. Nah, lagi-lagi bahasa yang digunakan oleh Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka kaum Yahudi, sekiranya Jibril itu adalah malaikat yang paling engkau benci, malaikat yang kamu musuhi. Alasannya apa? Fa innahu nazzalahu ala qalbik, karena malaikat Jibril itulah makhluk Allah, malaikat Allah yang telah menurunkan wahyu dan memasukkan ke dalam hatimu. Ke siapa? Ke Rasulullah, bukan ke Bani Israel lagi. Itu harapannya mereka apa? Harapannya adalah Mikail supaya dapat banyak rezeki. Dan itu ada beberapa riwayat terkait dengan bagaimana jengkelnya kaum Yahudi ini kepada Rasulullah. Bahkan beberapa kali mereka itu bertanya kepada Rasulullah, yang sekiranya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dia akan beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satu contoh misalnya, ini bagian dari rentetan sebab turunnya ayat. Ketika itu kaum Yahudi bertemu dengan Rasulullah, saluni amma syi'tum. Setiap kali bertemu dengan Rasulullah, pasti ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh mereka kepada Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, saluni amma syi'tum. Apapun yang ingin kau tanyakan, tanyakan kepada aku. Nah, ini sebagai jawaban atas apa yang masih diragukan oleh kalangan Yahudi, kalau Muhammad ini adalah seorang utusan. Karena kalau memang benar-benar dia seorang utusan, pasti mengetahui fi ma qabla, sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Dan lagi-lagi seorang nabi dan rasul, dia tidak akan berbicara sesuai dengan keinginannya, namun apa yang dia sampaikan tidak pernah terlepas dari wahyu dan bimbingan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak akan pernah berbicara sesuai dengan keinginan dirinya, in huwa illa wahyu yuha. Namun apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itulah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, apa pertanyaan mereka? Hal ta'lamuna anna Israila Yaqub marada. Apa kalian mengetahui bahwa ada di antara Nabi Bani Israel yang bernama Yaqub dan dia adalah sakit. Fatala saqamu minhu. Kemudian sakitnya yang dirasakan oleh Nabiullah Yaqub itu cukup lama. Kemudian Yaqub itu bernadar. Kira-kira apa nadarnya dari Nabiullah Yaqub alaihissalam? Itu satu. Yang kedua, makanan apa yang dilarang oleh Allah kepada Bani Israel sebelum turunnya kitab Taurat. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana engkau mengetahui perbedaan antara sperma laki-laki dan sperma perempuan? Lanjut lagi kemudian, bagaimana engkau mengetahui janin yang ada di dalam kandungan itu laki atau perempuan? Ini kan udah biologi. Apa perbedaan antara sperma laki dan perempuan? Tahukah kamu ciri janin yang ada di dalam itu laki apa perempuan? Kenapa yang hadir, yang lahir itu laki dan kenapa yang lahir itu perempuan? Cuman paling tidak ini juga menjadi bagian dari syarat untuk pengembangan dari keilmuan itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian Rasulullah menjawab bahwa Nabiullah Yaqub alaihissalam memang cukup lama beliau sakit dan beliau sedang nazar, sekiranya Allah memberikan kesembuhan kepadaku, maka aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan minum susu unta. Dan ternyata sejak itulah Bani Israel tidak diperbolehkan makan daging unta dan juga minum susu. Dua sekaligus jawabannya. Kan gitu. Terus dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke sperma. Ini terkait dengan warna. Kalau warnanya itu agak keabu-abuan, itulah warna sperma laki. Kemudian kalau warnanya itu agak kekuning-kuningan, itu sperma perempuan. Nggak tahu benar apa tidak, kan seperti itu kan. Di lapangan seperti apa, kita nggak tahu. Cuman bahasanya kurang lebih seperti itu. Dan terkait dengan laki dan perempuan, terkait dengan kemiripan bentuk, kenapa seorang anak itu kok lebih mirip ke ayahnya? Kenapa seorang anak terkadang lebih mirip ke ibunya? Apa yang menjadi alasan itu? Ini kan pertanyaan yang terkadang kalau kita jawab jengkel juga gitu kan. Gak ada hubungannya dengan kehidupan beragama, tapi ini sebagai syarat tentang safety ke depan itu kan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, seorang anak mirip dengan pertama kali yang keluar. Kalau sperma laki-laki yang keluar, disitulah seorang anak akan mirip dengan ayahnya. Pun sebaliknya pada saat dia mirip dengan ibunya, berarti ibunya yang pertama kali keluar. Ini benar apa tidak dalam dunia biologis, saintifik? Saya nggak tahu. Cuma yang jelas di sana memang ada perbedaan. Ada seorang laki tapi mirip dengan ibunya, pun sebaliknya seorang perempuan mirip dengan ayahnya. Ada apa di sini? Berarti erat kaitannya dengan sperma itu sendiri. Ini Rasulullah ditanya seperti itu. Padahal beliau bukan seorang dokter, tapi jawabnya bisa juga. Namun isyarat itu muncul kemudian dikembangkan dalam dunia-dunia saintifik itu sendiri. Baik, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wallahu a'lam bishawab. Panjang hasilnya. Baik, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن